Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah, pada bulan baik ini kita masih diberi kesehatan, tentunya untuk terus belajar dan memberi manfaat untuk banyak orang atau sesama. Baiklah, untuk pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah metodologi penelitian ini, kita masuk pada materi tentang Introduction to Qualitative Research and Quantitative Research, atau pengantar tentang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Di sini kita tidak terlalu mendalam membahas keduanya, tapi nanti kita akan coba lihat setidaknya basic atau dasar dari dua penelitian ini. Sebelum saya lanjutkan, untuk absensi pertemuan ke-9 ini, silakan kalian buat nama, NIM, kemudian kelas, kemudian kalau ada komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Nah, nanti juga di video terpisah Bapak akan membuat petunjuk tugas akhir perkuliahan pada setiap video berikutnya nanti, atau nanti terpisah, pertemuan terpisah. Silakan mulai di format judul atau proposal yang sudah kemarin di ACC, di format berdasarkan proposal untuk skripsi kalian. Nah, itu nanti dikumpulkan pada pertemuan terakhir kita pada mata kuliah ini sebagai tugas akhir semester atau tugas UAS. Nanti detail tentang bagaimana formatnya, marginnya, aturan penulisannya nanti akan Bapak bagikan di video atau pada instruksi berikutnya. Adapun tujuan atau goals dari mata kuliah atau pertemuan ini yang ke-9 ini, kita ingin memahami karakteristik dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa saja perbedaan keduanya itu nanti akan coba kita bahas pada pertemuan ini. Kita awali dengan qualitative research. Jadi secara tujuan atau goals-nya, ending dari pelaksanaan qualitative research ini adalah ingin mengambil data yang sebanyak mungkin tentang suatu kondisi atau realitas, serta kebiasaan-kebiasaan partisipan atau objek yang diteliti itu ke dalam data kita. Nah, pengambilan data ini sifatnya natural atau alami, tidak dibuat-buat, kemudian tidak bisa diprediksi, tapi diinterpretasi. Nah, formatnya nanti bisa saja menjadi etnografi atau dia formatnya fenomenologi. Sementara quantitative research ini dia tujuannya adalah to measure atau to test, to predict, atau to describe. Artinya untuk mengukur, memprediksi sebuah hasil itu bisa diprediksi. Apakah misalnya kalau kita campurkan cairan warna putih dan biru, apakah dia bisa menjadi merah? Nah, itu adalah sebuah prediksi. Kemudian juga dia mendeskripsikan sebuah
data itu secara statistik atau statistikal. Memang secara umum selain statistik, diukur secara statistik, penelitian-penelitian kuantitatif ini juga banyak menggunakan pendekatan eksperimen. Nah, nanti secara khusus kita akan melihat atau mengupas apa saja jenis-jenis penelitian kuantitatif riset itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian secara purpose atau tujuan, kualitatif riset itu bertujuan untuk mengeksplor atau mendalami pengalaman seseorang atau sekelompok orang. Bisa juga dia mengeksplorasi budaya sekelompok orang. Jadi dia melihat lebih dalam apa saja misalnya kebiasaan, pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang itu. Nah, budaya atau pengalaman ini bisa juga nanti berupa isu, misalnya isu pada media massa, misalnya yang terkini misalnya tentang bagaimana pelabelan teroris pada KKB ya, yang di Papua itu. Apakah itu sudah tepat misalnya? Nah, itu dilihat dari isu atau kasus, bisa juga fenomena yang sedang terjadi. Nah, sementara yang kedua itu adalah kuantitatif, bukan kualitatif. Kuantitatif sendiri bertujuan untuk mengukur satu hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, pengaruh misalnya dalam pendidikan itu pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, variabel itu, yang dimaksud variabel itu, motivasi itu adalah sebuah variabel. Dia mengukur antara variabel yang satu dengan variabel yang berikutnya. Nah, variabel itu adalah sebuah karakteristik sesuatu. Misalnya gini, motivasi itu kan karakter, kebiasaan itu kan karakter, apalagi banyak hal lainnya. Nah, itu yang diukur. Dia mengukur hubungan antara independen variabel dengan dependent variabel. Nah, independent variable itu adalah karakter yang dibuat oleh peneliti, itu didapat bisa dari penelitian sebelumnya, bisa juga dari teori, bisa juga misalnya dari kejadian atau situasi. Misalnya bagaimana game itu bisa memotivasi anak misalnya. Atau bagaimana menonton berita berbahasa Inggris itu bisa meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa Inggris misalnya. Atau bagaimana mendengar lagu bahasa Inggris itu bisa menambah kosakata. Nah, itu salah satu contoh karakteristik yang dibuat. Karakteristik itu dia terpisah, independen. Nah, sementara dependent variable adalah karakter yang dipengaruhi oleh independen. Misalnya gini, ada segelas air putih. Nah, itu adalah dependent variabelnya, karakter yang akan kita pengaruhi. Nah, kemudian ada warna merah, kuning, dan biru misalnya. Warna merah itu adalah independennya, merah, kuning, biru itu adalah independennya. Bagaimana ketiga warna ini mempengaruhi air putih? Nah, itulah ada proses melihat hubungannya. Misalnya kalau merah dan biru disatukan dengan air putih, jadinya misalnya menjadi air ungu misalnya. Ini hanya contoh ilustrasi saja. Nah, selain faktor independen ini,
Dependen ini juga bisa dilihat misalnya dari extraneous faktor. Sebagai contoh, usia, jenis kelamin, kemudian bisa jadi kebiasaan, hobi. Nah, bagaimana hobi-hobi ini mempengaruhi dependen? Sebagai contoh, judulnya misalnya dalam konteks pendidikan anak agama Islam, pendidikan agama Islam, pengaruh kebiasaan belajar serta motivasi orang tua terhadap hasil belajar. Nah, kita melihat hasil belajar itu apakah dia terpengaruhi tidak oleh independen variabel. Independen ini didapat dari mana datanya? Dari kebiasaan belajar dan motivasi orang tua tadi. Nah, kemudian kita lihat juga misalnya pada penelitian kuantitatif itu, apakah usia orang yang berbeda itu juga berpengaruh terhadap hasil belajar? Atau misalnya, apakah orang yang mengikuti kursus dengan yang tidak mengikuti kursus, hasil belajarnya bisa beda? Misalnya seperti itu. Nah, ini yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Nah, kemudian pertanyaan penelitian pada penelitian kualitatif dan kuantitatif itu juga ada memiliki sifat yang berbeda. Pertanyaan kualitatif itu sifatnya mengeksplor atau mendalami, bukan melihat hubungan, jumlah, atau mengukur, atau memprediksi. Pertanyaan kualitatif itu sebagai contohnya, apakah penerapan kurikulum 2013 sudah terlaksana dengan baik misalnya. Nah, itu contoh. Nah, apakah kurikulum 2013 sudah terlaksana dengan baik di SMA 12 misalnya. Kemudian apa saja faktor-faktor? Nah, kan apa saja faktor-faktor? Itu kan sudah mengeksplor, artinya dia mencoba mencari apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, itu adalah pertanyaan mengeksplor. Nah, kata kuncinya pertanyaan dari kualitatif itu bukanlah sebuah hipotesis, misalnya terdapat pengaruh antara hasil belajar, motivasi belajar terhadap hasil belajar misalnya. Itu kan sebuah hipotesis yang perlu diuji kan. Dia tidak seperti itu. Dia melihat kealamian situasi yang sebenarnya, atau melihat situasi yang sebenarnya yang sedang terjadi. Bukan memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Nah, sementara pada penelitian kuantitatif itu dia memprediksi, misalnya pada penelitian deskriptif itu kan karena dia sifatnya adalah statistik, misalnya dia menanya berapa jumlah, seberapa sering, itu kan statistik, ukurannya kan statistik. Bagaimana hubungan, kemudian apakah ada perbedaan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya statistikal atau sesuatu yang dihitung, yang dapat dihitung, misalnya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, misalnya pada penelitian kuantitatif ini, pada penelitian eksperimen misalnya, apakah bermain game itu meningkat ketika Anda lelah belajar? Ketika Anda lelah belajar, apakah bermain game itu meningkat? Nah, itu kan mengukur, menguji atau melihat, mendalami. Nah, ngukurnya pun tidak bisa dengan satu orang, artinya harus membandingi sebanyak mungkin orang. Maka alat ukurnya bisa saja menjadi survei atau kuesioner. Nah, untuk data,
Data kualitatif itu formatnya adalah berupa kata-kata atau tekstual analisis. Dia berupa interview, observasi, analisis dokumen seperti surat kabar, kemudian buku bacaan, bisa jadi jurnal, kemudian bisa juga data kualitatif itu didapat melalui proses rekaman, misalnya bisa jadi video atau recording atau rekaman. Nah, data itu didapat dari mana? Dari lapangan. Nah, settingnya pun natural, di mana objek yang diteliti itu berada. Misalnya kalau kita di SMA, kita melihat bagaimana situasi pembelajaran, kita turun ke SMA itu melihat bagaimana kondisinya, apa yang dilakukan guru saat belajar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya adalah kuantitatif. Kuantitatif itu tadi seperti penjelasan sebelumnya, dia adalah statistical analysis. Datanya diukur berdasarkan penomoran, kemudian didapat dari instrumen seperti survei atau kuesioner. Nah, itu adalah cara-cara jenis-jenis data atau perbedaan datanya. Nah, kemudian pada analisisnya, pada penelitian kualitatif itu kita membuat tema-tema. Jadi, hasil penelitian itu dikelompokkan menjadi beberapa tema. Misalnya tema A, tema B, tema C. Nah, kita melihat data-data itu, hasil penelitian, hasil wawancara, hasil interview atau wawancara tadi, atau hasil observasi tadi, kita kelompokkan berdasarkan tema-tema yang sudah dibuat. Nah, sifat dari analisis datanya adalah induktif. Data-data tadi dihubungkan dengan teori yang ada atau pada kajian pustaka atau literature review itu dianalisis berdasarkan secara induktif. Nah, kemudian kuantitatif analisisnya itu ya tadi berdasarkan deskripsi penomoran statistik itu dia dianalisis berdasarkan dengan sifat deduktif. Nah, data-data ini nanti dihubungkan dengan teori yang ada, kemudian dikaitkan sehingga dapat sebuah kesimpulan. Nah, pada final reportnya atau laporan utamanya, kuantitatif itu dianalisis dengan analisis naratif misalnya. Dia menginterpretasi data dari temuan-temuan itu diinterpretasi. Sama kuantitatif juga kita interpretasi data, tapi dia lebih ke deskriptif data, mendeskripsikan data itu menjadi sebuah kesimpulan. Nah, pada penelitian kualitatif dia lebih banyak menghubungkan temuan-temuan itu dengan teori-teori. Makanya kajian-kajian naratif atau kualitatif itu lebih tebal analisisnya ketimbang kuantitatif. Dia lebih rigid, lebih padat. Nah, padat dalam artian kesimpulannya itu mengerucut, sementara naratif itu kesimpulannya bisa jadi meluas dahulu kemudian baru mendapat kesimpulan yang sesuai. Nah, pada penelitian kualitatif itu juga banyak mengandung misalnya quote-quote atau istilahnya inti-inti dari interview atau temuan-temuan yang kita temukan. Kemudian bagaimana temuan-temuan itu nanti, quote-quote atau hasil-hasil temuan itu dielaborasi dengan teori yang berhubungan dengan penelitian yang kita teliti. Nah, saya yakin penjelasan ini tidak mendalam. Saya juga mohon maaf karena kondisi saat ini sedang tidak fit. Namun nanti jika ada pertanyaan, ada komentar atau ada saran terkait terkait topik ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi, untuk absensinya sesuaikan dengan format pada slide pertama tadi. Demikian, tetap jaga kesehatan.
yang bersama keluarga, memanfaatkan momen baik bersama keluarga. Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah. Doakan juga kami yang di sini juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Saya tutup video ini dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.